Balik lagi di podcast The United Wave alias The United Wave Podcast ya, kebalik saya ngomongnya. Kali ini gue bersama Abang Dita. Halo. Dan gue Yos. Kokoh lagi keluar kota ya. Ya, Dia lagi mencari. sibuk mencari pundi-pundi uang untuk Old Trafford. Sama mau beli nanas muda katanya dia. Waduh, nanas. Buat apa tuh? Lebih bergizi aja. Oh, lebih bergizi. Kayak pencernaannya kurang kemarin katanya Koko nyari nanas muda. Oh iya. Tapi jangan apa? Nah iya makanya ini kan suaranya ada dua, tapi tadi ada suara sumbang ya kan. Di pojok kiri ada dua bidadari wave. Anjay, ada Cilen. Oh yaudah itu sama namanya John ya, yang baju hitam. John Gultom ya. Gitu. Ada John Gultom di sana. Oke, ada Cilen dan juga Kelly. Say hi dulu dong gitu ke kamera. Nah, gitu. Gimana kabarnya? Baik. Mungkin. Oh, kok mungkin? Jadi gimana? Ada cerita apa? Soalnya Garnacho aja masih di ambang-ambang ya. Oh, itu dia. Berarti iya. Ngomong-ngomong soal Garnacho, bridging. Garnacho dikabarkan tidak datang ya ke Carrington karena kemarin kloter kedua Haji udah nyampe di karena kloter kedua kemarin sudah berdatangan juga ada Casemiro, kemudian Bruno Fernandes, dan Diogo Dalot. Mereka habis dari pemakaman Diogo Jota kan, jadi dikasih extend liburan. Terus juga ada siapa lagi? Rasmus dan Rasmus Højlund kok bisa datang ya? Kemarin padahal pesawatnya udah kita sabotase loh, tiketnya kita datangin ke Islandia. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal Garnacho tadi yang Cilen juga katanya galau kenapa Garnacho nggak ada. Kalau misalnya kemarin lihat Garnacho. Ini kreator modal tampang. Ya jadi kalau misalnya ngomongin soal Garnacho, kemarin sempat lihat juga di Instagram story-nya dia tuh lagi on the way nggak tahu kemana. Posisinya lagi tiduran di pesawat. Cuma captionnya coming. Oh, mau ke Nggak tahu tuh mau kemana ya kan. Tapi sambil tiduran seolah-olah tuh kita ngelihatnya kayak dia mau balik ke Carrington, mau balik ke Manchester, tapi dengan posisi tidur kayak lu mau balik ke Manchester tapi males-malesan gitu. Ya sambil pakai baju Rashford nggak dia? Oh enggak. Dia pakai baju biasa. Cuma nah soal Rashford ternyata kemarin datang, tapi emang nggak kesorot. Karena memang kan Dia datangnya telat. Oh, telat dia. Jadi 10 menit setelah Ruben Amorim dan rekan-rekannya datang, dia baru datang. Potong gaji nggak ya? Telat itu nggak tahu. Gocap gue dulu di kantor. Gocap potong gaji. Potong gaji ya kan. Lu telat 1 detik pun tetap potong ya kan. Berarti ini menunjukkan bahwa Marcus Rashford ini masih pengen di United atau emang udah males-malesan dengan dia datang terlambat? Ya udah pasti males-malesan. Karena memang 5 pemain yang sudah diumumkan tidak masuk dalam proyek Amorim itu kan ada Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, terus juga Jadon Sancho, Anthony sama Malaysia. Nah, kelima-limanya ini ternyata yang datang cuman Marcus Rashford. Dan Rashford juga di bio Instagramnya udah ganti. Oh iya, gue belum cek. Udah nggak ada United player lagi. Oh. Dia udah nggak ada. Terus juga kalau nggak salah sih profile picture-nya kan awalnya pakai baju United. Sekarang dia lagi nge-gym. Oh, kayak oke. Dia pengen ini kali nyari boti apa sih? Foto-foto nge-gym kali atau apa? Ya tapi kalau soal Rashford sih memang udah kelihatan ya kalau dia tuh memang sudah tidak ada hatinya di United. Tapi gue sangat menyayangkan sih kalau memang perpisahannya kayak gini, Mancunian, terus juga memang akademi. Kita kan berarti Mancunian terakhir dia ya? Dia, iya. Kan Lingard udah enggak kan, terus tinggal dia. Ini sangat disayangkan, apalagi ya terlepas dari bagaimana dia bersikap di United, tapi dengan cara United memberi nomor 10 ke pemain baru di saat Rashford masih ada di United, itu kan cukup ya menunjukkan bahwa chemistry di klub ini udah lagi terganggu gitu. Iya, betul. Kalau cewek-cewek tanggapannya gimana soal Rashford nih? Nah, sedih nggak kalau misalnya dia akhirnya harus cabut? Karena kan dia kan bener-bener asli orang Manchester ya kan, terus dari akademi juga sampai akhirnya kalau perpisahan harus caranya dengan kurang baik gimana kalau pandangan kalian ini cewek-cewek ini? Ya basic fans United aja sih kalau misalkan udah detik-detik perpisahan kayak gini pasti sedih, tapi kalau udah lihat cara mainnya yang jadi duta jalan sehat pasti kesel juga. Wih, benar juga sih. Iya. Tapi kalau misalnya masih ngomongin soal Rashford nih, ada update terbaru. apa tuh? Minum. Iya, masa nggak boleh minum orang? Sorry. Kalau gua tidur kayak lo baru. Jangan dong.
Ya, itu capek, itu capek. Iya, kalau update soal Rashford katanya yang gue baca dari salah satu jurnalisnya asal Italia, Matteo Moretti namanya. Jadi dia nih bilang kalau misalnya si Hansi Flick udah ngasih lampu hijau kalau misalnya Rashford mau ke Barcelona. Bener, kalau lampu kuning soalnya Juicy Lucy. Juicy Lucy, bener. Kalau lampu merah lagu siapa? Nggak ada kan? Oh, Lantis. Emang iya? Tapi ku berada di... Oh iya, bener. Sorot dong harusnya. Sorot, iya, bener disorot. Iya, benar-benar. Ya kalau misalnya lampu hijau dari Barcelona, memang yang jadi masalah dari Rashford itu kan adalah gajinya yang tinggi. Tinggi, betul. Terus juga bagaimana harganya Barcelona ini kan masih banyak terlilit hutang juga gitu. Iya. Harganya juga masih sangat ketinggian lah menurut Barcelona dengan kondisi keuangan Barcelona yang saat ini gitu. Tapi kalau kita lihat Barcelona ini kan sering salah beli pemain dengan harga mahal kan. Ousmane Dembele, Iya. terus juga waktu itu Philippe Coutinho. bener. Ya sekarang kita berharap aja ya mereka juga melakukan kesalahan yang sama dengan membeli Marcus Rashford. Tapi disinyalir harganya itu nggak jauh dari 40-50 juta. Iya benar. Kalau kita melihat Elanga, terus juga kemarin Muhammad Kudus yang baru Here We Go Ke Spurs, sama ya? Spurs, Iya. dengan harga segitu, waduh, sedih juga ya. Marcus Rashford ini kan kalau kita lihat beberapa musim tuh jadi tulang punggungnya United juga, tapi dengan harga cuma 40 juta, kalau menurut gue tuh kayak, ya udah yang penting dilepas aja deh. Iya. Tapi keuntungannya adalah bukan cuma 40 jutanya yang kita dapat, tapi 300.000 per pekan ini yang kita nggak harus bayar lagi. Betul. Karena 300.000 per pekan untuk gajinya itu Iya, kali 4 aja udah tinggi banget sih. 1.200 kali 12 144 ya, 100 Miliar. Iya. 144 miliar. Juta. 4 juta per minggu. 14 Enggak miliar dong. Masa juta gajinya? Ya segitulah pokoknya. Enggak, miliar dong. Gimana sih? Ini matematikanya. Enggak, maksudnya juta pounds. Oh, juta pounds. Iya. Oh, oke. Iya. Gitu. Lanjut. Ya udah itu, maksudnya ya kita berharap bahwa ya kalau memang dua-duanya udah painful nih kayak hubungan toksik, dua-duanya udah ngerasa bahwa kita sama-sama nggak cocok, ya udah diakhiri aja gitu. Sooner or later kan pasti akan kejadian. Jadi mending sekarang aja ketika Rashford-nya emang udah nggak punya hati, terus juga harganya masih ada, dan kita butuh untuk memangkas gaji. Jadi ya it's time to go, the time has come. Iya. Berarti kalau misalnya ngomongin soal pemangkas gaji ini, Casemiro adalah orang yang menerima gaji paling tinggi di United. 350 ya? 350.000 pounds kalau nggak salah. Di atas Bruno Fernandes. Di atas Bruno Fernandes. Yang kedua itu Anthony. Anthony malah kedua. Anthony kedua. Aneh anjir. Dia nggak hitung-hitungan. Anjir ini gara-gara lu nih. Manajemen United jadi susah kan jual pemain aja. Iya. Bukan Sancho ya? Enggak. Sancho tuh 2,5. keempat kalau nggak salah Sancho tuh. Ketiga tuh Bruno kalau nggak salah. Bruno tuh Atau kedua. Rashford. Iya, Bruno. Iya. Bruno Rashford tuh 300-an. Iya. Pokoknya. Jadi kalau secara gaji memang ya untuk musim ini kan banyak yang bilang katanya musim 2025-2026 ini jadi musim terakhirnya Casemiro juga di Old Trafford ya kan Manchester. Iya. Kalau misalnya ya gue sih berharapnya musim depan bisa dapat pemain tengah baru ya buat nambelin Eriksen. Iya. Cari gantinya Eriksen sama Casemiro ya. Karena kan secara Casemiro juga udah umur terus gajinya juga gede ya udah cukup lah di IPL gitu ya kan. Dan memang kita tuh butuh power dan juga energi yang untuk di lini tengah kita karena kita kan praktis cuman punya Ugarte dan Casemiro dengan pemain yang seperti itu gitu. Tapi ketika kita mainin dua-duanya kita kehilangan creativity, lack of creativity. Tapi ketika kita cuman mainin satu orang, balance-nya tuh sangat jelek sekali gitu. Either itu Bruno, Mainu yang dipasang di tengah tandem sama Casemiro atau Ugarte, kita ngelihatnya bahwa ini lack of energy gitu. Iya. Ya kan secara sekarang kalau misalnya lihat pemain tengah tuh berarti ada enggak yang CMDM yang CMDM tuh ya kepraktis kan cuman Bruno sama Casemiro. Iya Bruno, Casemiro, Bruno Casemiro, sorry, Casemiro, Ugarte. Casemiro, Ugarte, Kobe, Collier. 4. Iya, Bruno sekarang kan akan ke CM kalau Mbumo datang. Iya. Gitu. Secara kalau misalnya dilihat 5 pemain, berarti ada total 5 pemain di tengah. Di kiri juga ada 5. Tapi kan ada Seko Kone juga. Oh iya, ada Seko Kone bener. Iya. Di kiri, di back sayap kiri juga ada
5 pemain yang numpuk. Oh iya. Iya. Yang useless ya. Yang useless, ada Luke Iya. Shaw ya Luke kan? Shaw, ini nggak Terus, tahu mau gimana nih. Iya, ada Luke Shaw, terus ada Patrick Dorgu. Dorgu pasti akan jadi pilihan utama sejauh ini. Sejauh ini. Iya, Ya, terus ada Hari Amas. Hari Amas. Ya kan, ada Hari Amas, terus Malaysia. Dan terakhir kemarin baru Diogo Leon. Ada 5. Ya, ini jadi ya kalau Luke Shaw ya udah pasti nggak akan kepake sih. Mungkin kepakainya di momen-momen tertentu Iya, mungkin iya, ya. iya. kan? Ya, kalau menurut gue sih di kiri ini tuh 5 tapi nggak ada yang luxury. Iya. Nggak ada pemain yang benar-benar bagus gitu. Iya, iya, Patrick Dorgu ya potensial tapi belum jadi. Kita ngeliat inkonsistensi di musim setengah musim kemarin gitu. Iya, iya, Luke Shaw wah fatigue-nya kacau banget sih, udah jelek banget untuk Iya. urusan kebugarannya. Tapi dia dibutuhkan untuk crossing dari sisi penyerangan, dia masih yang terbaik di antara 5 ini loh. Betul, betul. Harus diakui. Nah, kalau misalnya ngomongin back sayap kiri, gue kan kemarin tuh sempat bahas soal Diogo Leon tuh di sosmed tuh. Nih ngeri. Nah, gue sempat baca juga, ternyata Diogo Leon ini, dia tuh dari menyerangnya bagus. Oh, Tapi semuanya defense-nya menyerang jelek berarti. Defense-nya jelek. Jadi yang gue baca ini adalah dari si Diego, siapa itu mantan pemain Newcastle, Paraguay juga. Pertama kali pemain pertama yang main di Premier League, pemain Paraguay. Dia tuh yang ngedidik si Diogo Leon dari usia dini sampai di akhirnya dia jadi pemain utama di klub yang dulu. Nah, dia bilang tuh kayak begitu. Dia secara penyerangan bagus, finishingnya oke, tapi untuk defense-nya dia transisinya lambat. Wah, kacau Gitu. ini. Itu kan masalah United juga. Itu yang masalah United. Kalau ya kita kan? lihat di kanan ada Diogo Diogo Dalot Dalot, sama asik kan aja. nyerang ya kan, bola lepas baliknya jalan kaki Gila, ya kan. Nah, gila. itu yang jadi apa yang kemarin gue baca nih, kayak ini mirip-mirip aja penyakitnya nih. Gue tuh kayak ngelihat PSG ya main kayak iri anjir. Iya, itu gila sih. Bagus banget ini tim gila yang sih. dibentuk dengan sangat baik gitu, balance banget. Nuno Mendes sama Hakimi tuh naik turunnya Gila, kacau ya. sih. Nah, Terus itu. juga mereka tuh inverted, bisa kreatif, bisa nyerang. Gila sih ini, kayak kapan United kayak begini no mainnya kayak Itu dia, makanya ini kita aduh, pusing juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal bek kiri, ini gak ada hubungannya sama Mbumo. Gimana sih? Nggak ada. Karena gue capek ngomongin Mbumo sampai sekarang gak iri-wigo Ya, anjir. hari ini tepat 38 hari setelah 37. 38 lah ya, Oh, 38. 37 hari setelah Bryan Mbumo menyatakan dia tertarik ke United. Tapi sampai sekarang Iya, tapi sampai sekarang tarik ulur terus ya, beritanya nggak ada yang pasti dan Iya. juga malah lebih cepat Madueke ke Arsenal. iya anjir. Tiba-tiba itu gak ada- ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Hirwigo Benar. anjir. Iya kan? Iya, Madueke ke Arsenal, terus juga ya capek juga ya, lama-lama kayak ngerasa bahwa ya udahlah, mau dapat enggak. Mereka kan pasang 70 juta. 70, iya. Itu bare minimumnya, sedangkan United hanya mau menebus 60 juta add-ons. Iya. Jadi strukturnya ini yang lagi dibicarakan. Siapa Brentford tuh pengen 70 juta tuh tanpa add-ons, memang benar 70 juta. Nah, United misalnya pun 70 juta plus add-on, 60 juta plus add-ons. Jadi add-onsnya kan bisa kalau juara FA Cup, kalau dia cetak berapa gol. Berapa gol, Jadi benar. add-onsnya tuh nggak pasti masih. Itu yang nggak dimauin sama Brentford. Gitu. Iya. Jadi Yaudah, kayak coba. saganya tuh kayak aduh, ini malah jadi Wesley Sneijder jilid kedua nih gitu. Sampai dari 2010 sampai pensiun. Strootman, lo Strootman, Kevin Strootman iya juga anjing. Dulu dari zaman kalau gua ngikutin dulu Gabriel Omar Batistuta. Oh, Mau iya. ke United gak jadi-jadi tapi Beritanya isunya tuh udah kemana-mana. Iya. Dan sekarang Gyökeres juga belum. Gyökeres belum, tapi dia udah bilang sama kayak Mbumo nih Gyökeres. Sama, iya. Udah bilang maunya cuman ke Arsenal. Tapi Sampai sekarang Arsenalnya belum deal juga sama deal juga. Sporting. Tapi Sporting juga kayak Brentford sih. Dia Iya. ngeliat pemainnya udah ngomong, oh dia cuma mau ke sini. Ya udah lu bayarin segini Ditahan-tahan, nih, iya. gitu. Nah, tapi kalau Mbumo tuh musim depan tuh bisa gratis. bisa gratis. Tapi kalau musim depan, tapi belum tentu ke United kalau musim depan. Iya, Banyak itu yang dia. yang ngincer pasti kalau gratis. Yaudah. Gitu. Closing, taruhan. Enggak, maksudnya kita tebak-tebakan. Enggak, bukan taruhan. Tebak-tebakan. Transfernya Mbumo bakal di ACC sama MU juga dengan harga 70 juta. Di ACC. Atau ya udah lepas aja Mbumo. Di ACC karena United sering sekali panic buying.
Oke. Kalau menurut gue. Coba dari cewek-cewek. Dari Cilen. Bakal di ACC. Oke. Ini Kelly. Di ACC. Oke, semua. Kita lihat ya. Garnacho kita. Apa? Garnacho kita. Garnacho kita. Nah, dari 5 pemain ini, siapa yang nyisa nih nanti nggak kejual? Wah. Berat tuh. Kayak Oke. Ya udah. Ini tadi yang pertama tadi soal Mbumo ya Iya. kan. Pas kalian bilang United bakal kasih 70 juta pound. Ya. Ya nggak tahu strukturnya seperti apa ya Iya, nanti strukturnya. bakal di ACC lah. Iya. Intinya United bakal ngalah nih sama Iya. Brentford. Nah, soal 5 pemain ini dari kelimanya siapa yang bakal akhirnya nggak kejual? Coba, ayo. kayaknya sih Malaysia sih feeling gua. Nggak ada yang mau anjir Iya. Malaysia. Kalau Anthony ada kemungkinan bisa di loan. Iya. Bisa di loan dengan di cover gajinya mungkin atau apa gitu. Oke. Kalau Rashford sama Garnacho ini hot prospect sih, maksudnya ini pemain Iya. bagus, pasti laku, Iya, pasti laku. Cuman harganya mungkin nggak akan sebesar yang kita harapin, Oke. gitu. Berarti Malaysia ya? Iya, Jadon Oke. Sancho bisa jadi Jadon Sancho, tapi Jadon Sancho ini udah deket sama Napoli. Juventus dan Napoli. Iya, Juventus sama Napoli. Iya. Oke, kalau begitu, menurut kalian gimana? Dari dua apa tadi namanya? Dua tebak-tebakan tadi. Iya. Coba tulis di komen ya. Thank you guys. Kita pamit. Gue Yos. Dita Pramudia. Kylie Cilen. Bye.